Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Muhammad Syahriza. Kami akan memperbarui informasi terkait dengan kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat. Informasi terbaru saudara, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan masih terus mencari korban hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza Jakarta. Per Jumat pagi tadi saudara, ada 6 korban yang berhasil ditemukan. Ini adalah video amatir yang diberikan tim pemadam kebakaran di mana 3 korban berhasil ditemukan kemarin sementara 2 lainnya ditemukan pagi tadi. Korban ditemukan secara terpisah, tim damkar temukan 2 korban berada di lantai 8. Tugas damkar akan terus melakukan penyisiran gedung untuk melakukan pencarian orang hilang serta terus membuka posko untuk menerima laporan masyarakat. Diketahui saudara, ada 14 orang dilaporkan hilang dalam insiden ini. Ini adalah visual amatir dari petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat di lantai 8 Glodok Plaza setelah menerima informasi adanya korban di lantai 8 tersebut. Dan kita lihat juga bahwa petugas ini sangat berhati-hati untuk mencari titik korban ditemukan di bawah puing-puing. Tim damkar tidak sendiri pada saat mencari para korban di sana, saudara. Tim damkar bersama dengan tim Lab 4 Polri ini menuju lantai 8 untuk mengambil sampel DNA di jasad korban kebakaran. Dan 2 jasad ditemukan terpisah di lantai 8. Setelah lakukan pengambilan sampel DNA, tim damkar ini bersama dengan Polri dan BPBD mengevakuasi korban kebakaran menuju lantai dasar. Kita ketahui bahwa memang kebakaran ini terjadi dan banyak sekali perhatian terkait dengan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Ada 6 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 14 orang lainnya masih dalam pencarian. Kita juga akan terus mengupdate terkait dengan pencarian korban yang berada di Glodok Plaza. Usai kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan ini kita juga akan terus memperbarui seperti apa sebenarnya kondisinya saat ini dan bagaimana warga yang mengetahui ada salah seorang keluarganya hilang atau pernah bekerja di Glodok Plaza bisa memberikan informasi terkait dengan kehilangan yang saat ini juga masih terus diperbarui oleh petugas. Dan saudara, kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Zani di sana. Selamat siang Zani. Siang. Ya Zani, bisa Anda informasikan Anda saat ini berada di mana dan bagaimana kondisi terbaru di Glodok Plaza hingga siang ini? Ya, kami siang ini berada di tepat depan Glodok Plaza. Ini di sebelah kanan saya ini sudah langsung bangunan Glodok Plaza yang terdampak kebakaran di hari Rabu malam. Sampai saat ini tim gabungan mulai dari pemadam kebakaran, BPPD, kemudian PMI itu masih melakukan penyisiran untuk menyisir gedung Glodok Plaza khususnya di lantai 7, 8, dan 9 yang paling terdampak dari kebakaran Glodok Plaza. Dan hari ini tim pemadam kebakaran ini mengatakan adanya 160 anggota yang dikerahkan. Ini berkurang dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 200 anggota, dikarenakan hari ini terfokuskan pada mencari korban yang hilang, bukan lagi untuk memadamkan api, karena dikatakan api saat ini sudah padam, sudah clear, dan hari ini juga akan diselesaikan proses pendinginan. Proses pendinginan ini akan selesai pada hari ini, namun tim damkar mengatakan akan adanya proses pencarian orang hilang itu tidak hari ini diselesaikan, tetapi akan di beberapa hari kemudian. Untuk informasi terbaru, memang tadi di pukul 7 itu ditemukan 2 jenazah di lantai 8 di Glodok Plaza. Ini 2 jenazah ini belum teridentifikasi, tetapi di pukul 8:20 itu sudah dilakukan pemindahan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan dari 2 penambahan tadi otomatis ada 5
jenazah yang sudah ditemukan, ada 1 yang sudah ditemukan lainnya tetapi masih berada di lantai 8 Glodok Plaza, yang artinya ini belum bisa dilakukan proses evakuasi karena alasannya ada beberapa kendala, yaitu kendalanya seperti untuk pemindahan tersebut karena itu sudah jenazah sudah hangus begitu ya, yang artinya ini sulit untuk dilakukan proses evakuasi dan sudah bergabung atau sudah tercampur dengan puing-puing yang terbakar hangus di lantai 8. Kemudian memang jika kita mengatakan kondisi struktur bangunan ini di lantai 7, 8, dan 9 ini sudah menjadi satu, sudah tidak terlihat adanya perbedaan lantai 7, 8, dan 9, tetapi hanya dibedakan dengan kondisi sisa-sisa dari kerangka bangunan begitu. Kemudian di sebelah bangunan juga ada tempat parkir yang dikatakan ini tidak terlalu terdampak gitu ya, tetapi puing-puing pecahan kaca masih terlihat sehingga kendaraan-kendaraan mobil dan motor hanya terkena pecahan-pecahan kaca begitu. Tetapi masih aman, tadi juga sempat ada beberapa masyarakat yang mengecek begitu untuk kendaraannya yang terparkirkan di Glodok Plaza ini apakah aman, dan ternyata ini memang aman tetapi masih belum bisa untuk dipindahkan begitu karena ini masih tetap menunggu tim damkar untuk menjalankan tugasnya. Untuk lebih lanjutnya kami akan berbincang gitu bersama dengan tim damkar, Bapak Syarifuddin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Iya, Bapak, sebelumnya kami ingin mengapresiasi dari Kompas TV, ini sudah proses hari ketiga begitu ya untuk proses pencarian orang hilang, kemudian penyisiran, pendinginan begitu. Untuk hari ini perkembangannya ada apa saja Bapak? Untuk hari ini tadi pagi ditemukan 2 lagi jadi 5 ya. Pagi tadi 25, tinggal 9 sesuai dengan data yang masuk ke kita. Jadi 9 ini kita mengerahkan rescue dari 5 wilayah. Jadi kita buat 8 tim rescue untuk pencarian korban. Selain tim pendinginan, masih pemadaman kita masih bekerja untuk pendinginan, untuk penuntasan semua. Jadi keseluruhan 210 personil yang kita kerahkan untuk pendinginan dan pencarian korban. Hari ini terfokuskan untuk melakukan pencarian orang yang hilang, kemudian pendinginan begitu ya Pak. Tapi apakah targetnya hari ini akan selesai Pak? Ya, kita upayakan dengan mengarahkan 5 wilayah rescue kita ini, hari ini bisa terselesaikan untuk pencarian korban. Karena memang area cukup luas ditambah dengan reruntuhan atap, seng dan baja ringan, ditambah dengan reruntuhan di lantai 9 ke lantai 8. Itu agak menyulitkan kita untuk proses evakuasi maupun pemadaman. Di satu sisi kita pemadaman dari luar sudah tidak efektif karena memang tertutup dengan baja ringan dan seng-seng untuk atap atas. Kemudian yang dilakukan tim damkar ini apa Pak untuk membuka akses yang tertutup begitu? Ya, dengan adanya rescue, kolaborasi dengan tim pemadam, jadi kita harapkan seng-sengnya kita buka perlahan-lahan. Sekaligus pencarian korban jangan sampai 1 meter pun terlewat. Karena korban yang sudah ditemukan itu sudah tidak bisa teridentifikasi, artinya sudah tidak berbentuk utuh seperti layaknya manusia, jadi sudah tinggal tulang dan tengkorak saja. Dengan adanya kehati-hatian yang perlu lebih begitu ya Pak, karena akses yang cukup berbahaya, ini kemudian olah TKP akan dilakukan kapan Pak? Apakah setelah pencarian orang hilang selesai atau seperti apa? Kalau olah TKP mungkin sesuai ini dengan pihak kepolisian yang lebih berwenang untuk itu. Kalau dari kita terfokus ke pemadaman, pendinginan, kemudian penyelamatan. Selesai semua, mungkin lain polis berlanjut dengan tim yang kepolisian. Kan hari ini terfokus pada lantai 7, 8, dan 9. Untuk lantai lainnya apakah akan ada melakukan penyisiran di hari berikutnya? Apa hari ini juga melakukan penyisiran di lantai itu Pak? Ya, untuk gedung sebelah, untuk kita penyisiran di lantai 3 dan 5, karena memang akses dari depan sulit, masuknya dari akses pintu darurat. Kemudian dari ini nanti kita tetap sisir dari lantai per lantai. Tapi terfokus dulu di lantai 7, 8, dan 9, karena itu yang sulit. Kalau lantai lain walaupun luas, tidak ada terhalang oleh puing, oleh bangunan runtuh, dan oleh atap dari gedung ini sendiri. Apakah artinya pemilik toko yang di lantai 3, 4, 5 itu belum bisa ya Pak untuk mengecek tokonya? Apakah kondisinya masih berbahaya atau seperti apa?
Ya, ketika kita masih proses pemadaman dan peringatan, ini memang untuk masyarakat umum tidak diperbolehkan karena memang kita pun petugas dengan perlengkapan safety yang harus karena memang resiko dari bahaya kebakaran itu masih ada sebelum tuntas pembakarannya. Untuk sekiranya penyelesaian pencarian orang hilang ini akan sampai ditemukan keseluruhannya 9 orang yang masih belum ditemukan atau sampai nanti terkonfirmasi lagi dari keluarga lain, Pak? Ya, selama ini masih 14 orang, mungkin itu yang kita tuntaskan sampai di mana setiap sudut, setiap meter kita cari semua itu sampai ketemu, baru proses penyelamatan dinyatakan selesai. Apakah ada evaluasi, Pak, dari 2 hari ini terkait pencarian orang hilang ini, Pak? Kemungkinan ada perlunya tambahan oksigen karena di dalam itu tertutup asap atau seperti apa, Pak? Memang kita dari awal kita tetap memakai alat BA, breathing apparatus pernapasan anggota karena memang dari apalagi awal-awal sampai hari kedua kemarin itu asap tebal, panas mengikut, makanya peralatan kita APD lengkap. Alhamdulillah, jadi untuk aman untuk petugas. Kemudian sekarang juga sama, tetap kita menggunakan APD yang lengkap untuk petugas karena memang resiko bahaya kebakaran itu masih bisa terjadi. Artinya masih akan ada kemungkinan titik-titik api muncul atau gimana, Pak? Kalau untuk titik api, mudah-mudahan hari ini selesai ya, kita mau tuntas. Jadi semua titik-titik kita selusuri karena memang masih beberapa titik. Hari ini diharapkan selesai semua. Itu harapan kita. Jadi ke depannya karena memang itu kesulitan kita area-area yang sangat luas ini memerlukan waktu untuk baik penyelamatan maupun proses pemadaman ini selesai. Baik, bagi masih membutuhkan waktu, kemudian masih perlu adanya pencarian lagi begitu. Tapi apakah jika ada masyarakat yang ingin melaporkan keluarga yang hilang itu bagaimana, Pak, caranya? Ya, diimbau untuk masyarakat yang merasa keluarganya sampai sekarang belum bisa ditemukan atau belum bisa dikontak kembali, lapor ke poskotis kita. Di sini ada poskotis pemadam. Di situ akan kita data. Nah, itu data yang valid yang kita terima. Jadi ada pihak dari keluarga atau dari kerabat atau dari teman-teman yang melapor. Jadi kita tahu, oh iya seperti ini. Tapi kalau tidak ada laporan ini, kita tidak bisa itu buat data valid seperti itu. Jadi sesuai pencarian, sesuai data yang ada dari kita. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan kita menemukan korban lain, tapi kita sesuai dengan data. Untuk warga masyarakat, silakan untuk yang merasa kehilangan atau belum sampai bisa berkontak dengan keluarganya ke poskotis dari pemadam. Ini 1 kali 24 jam. Dan mahasiswa pemadam kita siap masih ada di sini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf mengganggu, semoga tetap selamat dan aman ya Pak. Selamat bertugas kembali. Ya, itu dia saudara, memang dikatakan oleh tim gabungan ini masih terus dikerahkan anggotanya, terkhususnya untuk melakukan pendinginan dan pencarian orang hilang yang terkonfirmasi, yaitu ada 14 orang hilang yang sampai saat ini yang ditemukan hanya 6. Dari 6 orang itu juga masih belum terkonfirmasi identitasnya, masih perlu ada pengecekan laboratorium forensik, kemudian ada pengambilan sampel DNA tadi sebelum dipindahkan ke RS Polri. Dan ketika Damkar melakukan penyisiran ini memang menggunakan pakaian yang safety begitu, kemudian juga menggunakan tabung oksigen tadi di beberapa petugas yang memang masuk di titik-titik yang sangat krusial. Di sana memang masih terlihat ada asap yang perlu oksigen gitu ya, bantuan oksigen karena di situ memang akan mengganggu pernafasan. Dan dari sini juga tetap terus di rolling petugas yang melakukan penyisiran, akan terus ada, tidak ada yang beristirahat begitu ya. Ketika istirahat digantikan oleh tim lainnya begitu. Jadi memang di sini ada, tadi dikatakan ada 5 wilayah yang bergabung bersama tim pemadam kebakaran, BPPD, kemudian ada PMI untuk melakukan penyisiran yang ada di Glodok Plaza. Dan diimbau juga kepada masyarakat yang memang merasa kehilangan keluarga, rekan kerja, teman begitu, bisa langsung hadir di Glodok Plaza ini, datang ke poskotis untuk memberikan data identitas, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Nantinya jika ada penemuan jasad lainnya akan dikontak begitu ya bersama dengan tim.
Dan jika memang tidak bisa hadir di sini, tadi juga dikatakan oleh BPPD ini bisa langsung menghubungi 112, yang artinya di sini mereka selalu siap sedia untuk menerima laporan kehilangan dari korban terdampak kebakaran Glodok Plaza. Reza. Ya, Suara, tadi juga diinformasikan dari tim pemadam, Anda juga mengatakan bahwa jika ada keluarga yang merasa kehilangan sanak saudaranya bisa langsung datang ke Glodok Plaza. Di sana ada posko tim pemadam kebakaran untuk menyampaikan apa yang memang menjadi persyaratan pencarian keluarganya mungkin sampai saat ini tidak dikontak dan apabila bekerja atau mungkin mampir ke Glodok Plaza pada hari sebelumnya. Yang tentunya juga menjadi perhatian adalah bagaimana kondisi di sana. Tidak hanya mungkin keluarga yang datang untuk mencari keluarga yang hilang ataupun warga yang ingin melihat. Adakah pembatasan garis polisi yang memang juga dibentangkan agar tidak mengganggu proses pendinginan dan juga pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Soranzani. Ya, bentangan garis polisi ini memang dibentangkan terutama di bagian gedung Glodok Plaza yang artinya hanya petugas yang bisa masuk ke dalam. Kemudian di antara posko ini juga terdapat bentangan garis polisi yang artinya juga petugas yang hanya bisa masuk ke dalam situ. Tetapi di sini memang masyarakat mulai beramai-ramai untuk hadir di sini untuk sekadar melihat proses evakuasi. Kemudian ada juga yang bertanya terkait untuk mencari informasi. Kemungkinan ada rekan kerja yang bekerja di sini begitu. Tetapi sampai saat ini petugas memang memberikan keringanan begitu ya. Beberapa masyarakat yang ingin masuk ke posko ini bisa masuk saja begitu dengan izin walaupun dibentangkan dengan garis polisi. Dan sampai saat ini memang masih terus ramai, tetapi kami belum mendapatkan konfirmasi apakah ada laporan kehilangan lagi dari keluarga yang datang ke sini untuk melaporkan kehilangan. Karena sampai tadi masih 14 orang yang melaporkan konfirmasi kehilangan, dan dari sini belum ada juga yang melaporkan melalui telepon 112, yang artinya di sini masih 14 orang. Dan untuk yang lainnya tadi ada beberapa saksi sebetulnya tetapi tidak berkenan untuk dilakukan wawancara. Ini mengatakan ia berada di kejadian kebakaran tersebut, tetapi dia hanya sekilas saja, tidak sampai malam begitu. Jadi ia sempat mendengar adanya kebakaran, kemudian sempat mengetahui ada informasi kebakaran, tetapi tidak ada di dalam gedung lantai 789 itu, tetapi ada di Glodok Plaza. Yang artinya di sini memang kami masih mencari informasi terkait saksi-saksi yang selamat, korban yang selamat, kemudian saksi yang mungkin bekerja di dalam Glodok Plaza ini, tetapi kami masih belum mendapatkan sampai saat ini. Tadi pagi kami sempat berbincang bersama dengan salah satu pemilik toko yang berada di lantai 1. Di lantai 1 ini terdapat toko elektronik, dan pemilik toko ini memiliki toko CCTV begitu. Tetapi ia mengatakan ini tokonya tutup itu pada pukul 6 sore, yang artinya dia tidak berada di toko. Yang toko-toko lain juga mayoritas tutup pada pukul 6 sore. Jadi ketika kebakaran berlangsung pukul 9 lewat itu, kebanyakan yang pemilik toko yang berada di lantai 1 hingga lantai 6 itu tidak ada berada di kejadian kebakaran Glodok Plaza. Karena artinya di lantai 789 ini memang menurut informasi merupakan tempat hiburan malam. Reza. Iya, Suara, ini saat ini juga fokus dari petugas mencari dan melakukan pendinginan terutama di lantai 8 gedung Glodok Plaza. Apakah memang dari proses pendinginan dan proses pencarian korban yang diketahui dan dinyatakan tadi masih ada 9 korban lagi yang masih dicari oleh para petugas, nantinya kapan bisa diketahui penyebab kebakaran ini? Apakah ada target khusus yang mungkin Anda bisa peroleh informasinya soal itu, Soranzani? Ya, terkait pencarian dari 9 orang hilang lainnya ini masih terus dilakukan. Sampai saat ini masih terus dilakukan dengan melakukan penyisiran di lantai 789, tetapi untuk olah TKP terkait untuk mengetahui gitu ya apa penyebab dari kebakaran ini itu akan diketahui di olah TKP-nya ketika pencarian orang hilang
yang ke-9 orang lainnya ini ditemukan begitu. Karena ini memang terfokuskan masih pada pencarian orang hilang. Tetapi menurut informasi yang kami dapatkan di lantai 7 ini adalah penyebab dari percikan api muncul begitu, tetapi masih tetap belum dikonfirmasi apa penyebab dari dan munculnya dari bagian mana. Yang jelas di lantai 7 bagian gedung sebelah kiri itu mulainya api terlihat dan kemudian menyebar lama-lama ke sebelah gedung belakang dan kemudian lantai 8 dan 9. Dari ke-9 orang yang belum ditemukan ini masih terus dalam pencarian, tetapi dari 5 jenazah yang sudah ditemukan, ini memang menurut informasi kemungkinan besar ini adalah karyawan yang bekerja di Glodok Plaza. Karena menurut Damkar, salah satunya ini ditemukan di kantor toko Glodok Plaza tersebut, dan kemudian ada juga yang ditemukan di tangga darurat, dan kemudian ada juga ditemukan jalan menuju evakuasi. Yang artinya selain kemungkinan itu adalah pengunjung, korban ini kemungkinan besar merupakan karyawan yang bekerja di Glodok Plaza. Reza. Oke, Suara Zani, ini tadi diketahui bahwa masih ada 5 jenazah di lantai 8 Glodok Plaza dan belum dibawa ke lantai dasar untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Betul demikian, dan sampai kapan nantinya proses ini bisa dilakukan di sana untuk dibawa jenazah yang ditemukan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur? Ya, izin mengonfirmasi Reza, ini yang ditemukan itu sejumlah 6 jenazah. Dan 5 diantaranya sudah dibawa turun dan sudah diantarkan ke Rumah Sakit Polri. Yang masih ada di lantai 8 itu hanyalah satu jenazah yang masih belum teridentifikasi, masih belum bisa dilakukan proses evakuasi karena jasadnya itu bergabung dengan puing-puing kebakaran dan kemudian juga tertimbun oleh bangunan-bangunan yang runtuh begitu. Karena juga di sana juga sudah hangus, terbakar, jadi sulit untuk membedakan antara puing-puingnya terbakar dengan jasad korban yang berada di lantai 8 ataupun lantai 7 dan 9. Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Suara Zani melaporkan langsung dari Glodok Plaza. Selanjutnya saudara, saya akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, ada Claudia Carla di sana. Selamat siang Carla. Carla, bisa mendengar suara saya? Ya, Reza, selamat siang. Selamat siang. Ini tadi Suara Zani juga melaporkan dari Glodok Plaza bahwa masih ada 1 jenazah lagi yang berada di lantai 8 Glodok Plaza dan masih diusahakan untuk bisa dibawa ke lantai dasar untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bagaimana kondisi di sana dan berapa jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur? Carla. Ya, Reza dan juga saudara, hingga siang ini memang informasi dari Rumah Sakit Polri telah memberikan info bahwa jumlah kantung jenazah yang sudah ada di Rumah Sakit Polri ini sudah ada sebanyak 5 kantung jenazah. 3 diantaranya itu diantar pada hari Kamis kemarin pada pukul 4 sore dan juga pukul 8 malam, dan hari ini terdapat 2 kantong jenazah yang diantar ke Rumah Sakit Polri dan tiba pada pukul 9:44 pada pagi hari tadi. Nah, memang proses identifikasinya untuk 3 kantung jenazah yang telah ada di Rumah Sakit Polri pada hari Kamis kemarin ini dimulai pada pagi hari tadi. Tadi keterangan dari pihak Rumah Sakit Polri menjelaskan bahwa untuk proses identifikasi ini melibatkan metode antemortem, postmortem, dan juga tes DNA. Mengapa tes DNA ini kemudian penting untuk dilakukan? Karena memang penjelasannya kondisi jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri ini memang dalam keadaan terbakar, sehingga sangat dibutuhkan untuk adanya tes DNA untuk mengidentifikasi siapakah yang menjadi jenazah dan juga keluarga korban. Nah, kalau untuk keluarga korban sendiri juga dari Rumah Sakit Polri ini telah membuka posko antemortem untuk kemudian keluarga memberikan data-data terkait dengan korban hilang yang diduga menjadi kerabatnya, untuk kemudian memberikan data-data seputar
kondisi gigi, kemudian juga terkait dengan bagaimana terakhir kali mungkin kerabat atau temannya sempat terlihat ataupun berpisah ketika proses kebakaran terjadi. Nah, untuk keluarga korban sendiri yang hadir ini juga diimbau agar datang dengan keluarga yang memiliki hubungan darah secara dekat, misalkan seperti ayah, ibu, ataupun anak, karena untuk melakukan tes DNA kemudian agar dapat mencocokkan hasil tes DNA yang dilakukan pada jenazah yang berada dalam kantong-kantong jenazah yang sudah ada di Rumah Sakit Polri ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri terkait dengan tes DNA ini akan keluar 1 minggu kemudian. Maka dari itu pihak kepolisian juga meminta untuk keluarga ataupun kerabat memberikan info sejelas-jelasnya terkait dengan informasi seputar korban ataupun kerabat yang diduga hilang akibat kebakaran yang ada di Glodok Plaza ini. Karena informasi sedetail mungkin itu akan membantu proses identifikasi jika nantinya selain dengan pengambilan tes DNA dari pihak keluarga, kemudian juga tes DNA ini juga akan dapat dilakukan melalui baju dan juga pakaian ataupun topi dari keluarga yang diduga hilang akibat kebakaran ini yang kondisinya belum dicuci untuk diambil sampel DNA-nya. Demikian Reza, kembali ke studio. Ya, Carla, tadi Anda menyebutkan bahwa di sana juga sudah disediakan posko antemortem yang dimana baik pihak keluarga yang mengetahui ada sanak keluarga yang hilang bisa melaporkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati maupun di posko di Glodok Plaza Jakarta Barat. Lalu tadi Anda menyebutkan bahwa kalau bisa hadir juga orang-orang yang terdekat, anak, istri, suami ataupun orang tua yang mungkin bisa menyerahkan data di sana. Sampai siang hari ini sudah terlihatkah keluarga korban mungkin atau keluarga yang hadir di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ingin melaporkan bahwa ada sanak keluarganya yang hilang atau menjadi korban kebakaran Glodok Plaza siang ini? Ya Reza dan juga saudara, memang sejak dibukanya posko antemortem pada pagi hari ini di Rumah Sakit Polri, memang tampak keluarga dari korban hilang ini telah banyak yang mendatangi posko untuk memberikan data-data terkini terkait dengan kerabatnya yang diduga hilang. Dan laporan dari Rumah Sakit Polri sendiri, jumlah laporan yang telah masuk pada hari ini sudah mencapai 8 laporan. Dari 8 laporan yang ada ini, 2 diantaranya sudah dilakukan tes DNA. Dan hingga siang ini memang kerabat ataupun keluarga korban masih terus mendatangi posko antemortem ini. Tadi kami juga sempat sedikit berdiskusi, ada juga yang mengantar kemudian atasannya, kemudian karena salah satu karyawannya itu memang dinyatakan hilang olehnya karena saat itu pada terjadi kebakaran, atasannya ini meminta untuk ia melakukan salah satu perbaikan di salah satu tokonya. Hingga saat ini memang masih banyak dari pihak keluarga korban hilang maksud kami yang terus kemudian berlalu lalang dalam kondisi tentunya masih sangat dalam keadaan berduka. Iya, Carla, kalau tadi Anda katakan dan tadi tim damkar juga mengatakan bahwa ada 5 kantong jenazah yang telah dibawa di Rumah Sakit Polri 3 kemarin dan 2 hari ini. Sudah adakah keterangan yang diberikan dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait dengan 5 kantong jenazah di Rumah Sakit Polri yang telah tiba di sana? Ya, memang untuk keterangan yang diberikan oleh Rumah Sakit Polri ini masih terkait dengan jumlah kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri dan juga terkait dengan progres yang sedang dilakukan, yaitu proses identifikasinya sendiri. Namun memang mengingat kondisinya yang sudah dalam kondisi terbakar, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk kemudian dapat diidentifikasi siapa saja yang menjadi korban dari kebakaran tersebut yang jenazahnya tiba di Rumah Sakit Polri. Dan memang untuk proses identifikasi ini seperti yang telah disebutkan oleh Kepala Rumah Sakit dari RS Polri ini sendiri membutuhkan waktu hingga 1 minggu. Sehingga memang sangat dibutuhkan data-data dari kerabat maupun korban, dari kerabat maupun keluarga korban maksud kami, untuk memberikan data-data yang sangat spesifik, mulai dari melakukan tes DNA yang dapat langsung dilakukan di posko antemortem yang berada di belakang saya saat ini yang ada di Rumah Sakit Polri. Kemudian juga dari kerabatnya juga bisa ketika mungkin pada saat kebakaran ini sempat bersama dengan korban yang diduga hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza ini, kemudian kapan terakhir kali melihat, kemudian kapan mungkin terpisahnya, itu akan sangat dibutuhkan data-datanya. Dan apabila dari sampel DNA dari
pihak keluarga ataupun kerabat ini belum memungkinkan untuk pencocokan DNA, pencocokan DNA selanjutnya akan dilakukan melalui pakaian ataupun topi ataupun hal-hal yang melekat pada tubuh korban yang belum dicuci. Sampel DNA ini akan diambil dari pakaian dan segala hal yang menempel pada tubuh korban tersebut. Baik, terima kasih Claudia Karla melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita berharap juga banyak warga yang mungkin mengetahui adanya anggota keluarganya yang hilang atau menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat bisa langsung datang ke posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan juga posko pemadam kebakaran di Glodok Plaza. Terima kasih sekali lagi teman-teman jurnalis Kompas TV dan saudara, informasi terkait dengan kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat masih akan kami terus perbarui di Kompas TV independen terpercaya. Untuk itu breaking news kami akhiri. Saya Muhammad Syareza. Terima kasih. Sampai jumpa.